فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil tentang bacaan tasyahud di dalam salat. Yang dulu Nabi SAW mengajarkan bacaan ini seperti beliau mengajarkan surat-surat Al-Quran, menunjukkan pentingnya, juga menunjukkan agar betul-betul kita menjaga lafaz-lafaznya, tidak mengubah sedikit pun dari lafaz tersebut, termasuk lafaz salam kepada Nabi SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetap kita ucapkan seperti itu sebagaimana diajarkan walaupun Nabi SAW telah wafat. Nah, dan pembahasan setelahnya akhwan, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud. Dan perlu diketahui bacaan tasyahud akhwan datang dalam beberapa riwayat. Yang disebutkan di sini cuma satu oleh Syekh untuk mempermudah kita, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dan di sana datang riwayat yang lain dari Ibn Abbas, juga dari yang lainnya. Ada sedikit perbedaan redaksi. Cuma terkadang bagi seorang yang tidak mungkin malah menjadi apa? Menjadi ruwet, campur aduk. Nah, ada tambahan mubarakat. Nah, terkadang di mana letaknya pada riwayat siapa, akhirnya jadinya oplosan. Ketika jadinya oplosan lafaz tersebut malah tidak bagus, tidak sesuai sunnah. Nah, maka di sini dicukupkan dengan satu riwayat yang paling masyhurnya untuk seseorang apa? Amalkan. Kemudian lebih bagus lagi kalau dia mampu menghafal yang lain sehingga sesekali membaca yang ini dan di lain kali membaca dengan riwayat hadis yang lain. Cuman kalau khawatir malah menjadi rancu, dia tidak mampu untuk membedakan lafaz-lafaz itu, maka dia ambil satu saja. Nah, agar apa? Lafaznya betul-betul cocok dengan riwayat. Nah, sekarang pembahasan salawat atas Nabi SAW setelah tasyahud. Perlu diketahui akhwan, adapun untuk tasyahud akhir maka tidak ada khilaf bahwasanya seseorang setelah membaca tasyahud membaca salawat, kemudian baru setelahnya doa. Sedangkan pada tasyahud awal terjadi khilaf apakah disyariatkan pada tasyahud awal untuk seorang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang menyatakan tidak disyariatkan, ada yang berpendapat disyariatkan. Dan wallahu taala alam, itu pendapat yang lebih kuat dan dipilih oleh kalangan Syafi'iyah berdasarkan keumuman ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini akhwan, ayat yang agung. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berikan khabar, kemudian berikan perintah pada kita. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna salawat Allah kepada nabinya, ikhwan, bukan maksudnya bersolawat seperti kita kenal solawatan, bukan. Nah, maksud Allah bersolawat kepada nabinya yaitu Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikat yang utama. Adapun makna salawat para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa dari malaikat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana datang riwayat masyhur dari Abu Aliyah rahimahullahu taala, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah wa salatul malaikah ad-du'a. Yaitu para malaikat berdoa memohon kepada Allah agar semakin ditambah pujian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dikhabarkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi, maka kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamlah dengan sebenar-benar salam. Nah, perintah untuk kita bersolawat atas Nabi, akhwan, yaitu kita diperintahkan untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad minimalnya. Taib. Dikatakan oleh Imam Al-Halimi rahimahullah, makna salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'zimuh, pengagungan. Kita diperintahkan untuk mengagungkan Nabi, sehingga makna Allahumma salli ala Muhammad yaitu ya Allah azim Muhammadan. Nah, ya Allah agungkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muliakanlah beliau. Taib. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhwan, dalam kitab beliau yang sangat bagus menerangkan tentang keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jila'ul Afham. Nah, kata beliau, wa salatuna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ni annana natlubu minallahi ziyadah fi thana'ihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya apa? Maksudnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambah pujian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terpuji, beliau diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita masih diperintahkan bersalawat? Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Nabi kita Muhammad dan juga permohonan kita agar semakin ditambah puji-pujian untuk Nabi kita. Ini makna apa, Hanafi? Makna salawat kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sallu alaihi wa sallimu taslima, diperintahkan dua hal untuk kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita diperintahkan untuk apa? Salam. Maka dua perkara ini, akhwan, hendaknya seiring sejalan. Oleh karena itulah para ulama mengambil istimbat pada tasyahud awal, ketika bacaan tasyahud yang terkandung padanya adalah salam saja, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka butuh dilengkapi untuk bisa menunaikan perintah dalam ayat, dilengkapi dengan apa? Bacaan apa, Talha? Bacaan salawat. Ya kan? Berarti pada tasyahud awal, ikhwan, yang rajih
setelah selesai bacaan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya dari bacaan salawat. Apa dalilnya tadi? Dalilnya keumuman ayat untuk kita mengumpulkan antara salawat dan salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, dan hal ini bukan berarti Nabi butuh. Nah, taib, bukan berarti ketika kita diperintahkan bersalawat karena Nabi SAW butuh kepada kita, tidak. Akan tapi, nah, Allah perintahkan hal tersebut kepada umat ini, akhwan, untuk semakin menunjukkan keutamaan Nabi SAW dan haknya yang besar atas kita semua. Taib. Nah, sekarang tentang lafadznya. Setelah kita tahu perintah Allah untuk kita bersalawat atas Nabi, maka perhatikan bagaimana para sahabat, akhwan, betul-betul memahami bahwasan yang namanya ibadah itu butuh ada bimbingan, bukan sekedar mengarang sendiri. Nah, tidak seperti pada kebanyakan orang ketika ingin mengarang salawat, ya ngarang semaunya sendiri. Nah, yang penting padanya puji-pujian untuk Nabi walaupun melampaui batas. Perhatikan para sahabat, orang yang saat itu adalah orang-orang Arab asli yang mereka betul-betul memahami tata bahasa Arab dan sastra yang tinggi, yang mendalam tentang bahasa Arab. Ketika diperintahkan untuk bersalawat, mereka tanya kepada Nabi. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Ka'ab bin Ujrah mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Maka kami katakan ketika Nabi keluar, mereka bertanya, dan ini juga menunjukkan adab mereka, akhwan, ketika mau bertanya, menunggu kira-kira memang Nabi SAW tidak ada kesibukan. Nah, sehingga memang keluar dalam waktu ingin menyisihkan waktu untuk para sahabat. Maka kami katakan, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana salam kepada Anda. Salam yaitu ucapan penghormatan yang diajarkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini dikhususkan untuk Nabi, ini telah diketahui. Kemudian mereka bertanya, terus bagaimana kami bersalawat atas Anda wahai Rasulullah? Bagaimana kami bersolawat? Lihat, para sahabat bertanya tata cara bersolawat. Kalau perkaranya pintar-pintar mengarang, akhwan, mengarang syair, tentunya lebih pintar para sahabat, akhwan, untuk masalah syair dan sastra Arab. Tapi perkaranya ibadah, tidak boleh seorang mengarang-arang sendiri dalam hal ibadah, sehingga muncul namanya salawat nariyah, salawat tibil qulub, salawat berjanji, macam-macam salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Para sahabat saja bertanya, bagaimana kami bersalawat atas Anda? Faqulu, maka kemudian Nabi mengajarkan, katakanlah oleh kalian. Ini menunjukkan apa yang diajarkan oleh Nabi adalah yang paling bagusnya. Karena Nabi SAW pasti memilihkan untuk sahabat bagaimana bersolawat yang paling sempurna. Walaupun, akhwan, salawat minimalnya terkandung padanya Allahumma salli ala Muhammad. Itu minimalnya salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika disebut nama Nabi kita Muhammad, minimalnya kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam.
Ini sudah tercakup salawat juga salam dalam kalimat yang ringkas. Nah, baik. Nah, sekarang yang ditanyakan bagaimana kami bersalawat, dan Nabi mengatakan faqulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah atas Nabi kita Muhammad, yaitu tambahkanlah pujian atas Nabi kita Muhammad. Ini makna Allahumma salli ala Muhammad sebagaimana diterangkan tadi dari kalimat Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya Allah, tambahkanlah puji-pujian untuk Nabi kita Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memuji keluarga Ibrahim. Dan Nabi kita sendiri termasuk dalam alu Ibrahim karena beliau adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Dan bahkan ikhwan, semua anbiya wa rasul setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Makanya beliau digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau adalah Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Nah, Al-Majid juga terkandung padanya zat yang maha terpuji, maha mulia. Semua puji-pujian yang sempurna hanya layak untuk diarahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah terpuji pada nama-nama dan sifatnya, terpuji pada semua perbuatan-perbuatan dan ketetapan-ketetapan serta hukumnya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan sebagaimana ya Allah, berkahilah atas Muhammad dan berkahilah pula atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkahi kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguhnya engkau adalah Al-Hamid Al-Majid, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ini sebagian lafaz, dan pada lafaz salawat datang beberapa riwayat. Terkadang ada perbedaan redaksi sedikit. Misalnya pada sebagian lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terkadang ada tambahan wa azwajihi. Naam. Taib. Maka dihafal yang mampu untuk kita mungkin dalam menghafalnya akhwan, sehingga tidak tercampur aduk. Wa fi lafdzil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz Imam Bukhari yang lebih masyhur akhwan. Biasanya yang banyak diamalkan oleh kita dan juga anak-anak kita. Tayyib, mentalkan mereka lafaz yang datang dalam riwayat Bukhari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian lafaz setelahnya sama. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Taib. Ini diantara lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dalam riwayat yang lain akhwan, redaksi yang berbeda tapi sedikit saja. Redaksi yang berbeda tapi sedikit saja. Intinya tadi, bersalawat atas Nabi sebagaimana salawat yang telah diberikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kemudian meminta keberkahan sebagaimana yang telah diberikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim.
Dan dalam catatan kaki ada faedah tambahan, perhatikan. Waqad wahima Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa wa tilmidhuhu Ibnu Al-Qayyim fi Jila'il Afham fa nafaya rahimahumallahu istima'a Ibrahim wa ala Ibrahim fi haditsin sahih. Nah, ini juga faedah untuk menunjukkan bahwasanya seluas apapun ilmu ikhwan, maka apa? Maka tetap yang namanya manusia pasti terjatuh dalam suatu kekeliruan. Dan cukup seorang dikatakan mulia dan utama ketika kekeliruannya bisa dihitung. Seorang yang kekeliruannya bisa dihitung itu menunjukkan keutamaannya. Adapun kita ikhwan kekeliruannya tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Maka seorang kalau mau menyibukkan dirinya dengan kekeliruan-kekeliruan yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan yang ada dirinya untuk berupaya dia perbaiki dan dia luruskan, maka pasti akan sibuk dari mengurusi aib-aib orang lain. Cuma terkadang manusia terkecoh oleh tipuan syaitan. Sehingga melihat kotoran yang kecil yang ada pada orang itu terlihat dengan jelas, tapi sesuatu yang sangat besar di pelupuk mata kita tidak bisa kita lihat. Perhatikan di sini faedah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim ternyata beliau berdua menafikan adanya penggabungan lafaz Ibrahim dan Ali Ibrahim pada hadis yang sahih. Padahal ada dalam Sahih Bukhari, ya kan? Dalam Sahih Bukhari ada riwayat sangat jelas di sini. Digabungkan antara apa? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa ta'aqqabahum Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath tahta bab salati ala nabi min kitab ad-da'awat wa Ibnu Rajab fil qawaid al-fiqhiyah wal Albani fi asli sifatis salah wa abanu an nafya dzalika wahmun. Dan mereka menjelaskan bahwasanya menolak atau meniadakan penggabungan antara lafaz Ibrahim dan Ali Ibrahim pada hadis itu merupakan suatu kekeliruan. Wa anal haditsa fis sihah. Nah, dan bahwasanya hadis itu ada dalam sahih, yaitu Sahih Bukhari. Nah, taib wa ghairihi thabitun fihi ijtima'u Ibrahim wa ala Ibrahim. Nah, thabit akhwan penggabungan lafaz Ibrahim dan Ali Ibrahim. Kemudian wajaa nahwa hadithi Ka'ab an Abi Mas'ud Al-Badri. Dan datang akhwan semisal dengan hadis Ka'ab bin Ujrah tadi. Nah, yaitu hadis Abi Mas'ud Al-Badri. Wa fihi ziyadah, dan padanya ada tambahan. Tambahan apa? Fil alamina innaka hamidum majid. Ini riwayat Muslim. Dan ini juga apa? Masyhur ketika membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini diriwayat siapa tadi? Diriwayat siapa? Muhammad Sidah? Muslim dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri. Nah, ada tambahan fil alamin. Qala hadits Ibnu Mas'ud yuktabu huna qabla hadits Abi Hurairah. Dan hadits Ibnu Mas'ud dituliskan di sini sebelum hadits Abi Hurairah. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qalat Ummu Habibah. Naam, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sa'altillaha
Nah, di sini tidak perlu ya, akhwan. Qad sa'alti Allah. Qad sa'altillaha li ajalin madrubah wa ayyamin ma'dudah wa arzakin maksumah. La yu'ajjala syai'an atau la yu'ajjila syai'an qabla hillihi aw yu'akhkhira syai'an an hillihi. Walau kunti sa'altillaha an yu'idhaka min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr kana khairan wa afdal. Akhrajahu Muslim. Baik. Dan hadis ini, akhwan, kecocokannya dengan pembahasan setelahnya, akhwan. Cuman kemungkinan ada salah cetak dalam penempatan dalam hasyiah. Dalam hasyiah yang cetakan terbaru tidak ada, ya kan? Tayyib. Ini nanti disusulkan pada masalah doa setelah salawat. Setelah membaca salawat dalam duduk tasyahud, membaca doa. Dan itu nanti kita baca penyebutan hadis ini. Berarti kita kembali kepada masalah salawat, akhwan. Kalau kita perhatikan riwayat yang paling lengkap berarti yang ada pada riwayat siapa? Abi Mas'ud Al-Badri dalam Sahih Muslim pada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tambahan fil alamin innaka hamidum majid. Juga apa? Pada riwayat Bukhari jelas padanya penggabungan antara penyebutan Ibrahim dan Ali Ibrahim. Taib. Dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah yang agung, akhwan. Ibadah yang agung, termasuk adab di antara adab-adab dalam berdoa. Untuk seorang sebelum berdoa memuji Allah, kemudian bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru memohon meminta. Taib. Dikecualikan dari keumuman adab ini ketika kunut nazilah. Ketika kunut nazilah sunnahnya seorang meminta langsung. Seorang meminta langsung sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meminta, Allahumma anji Al-Walid Ibn Al-Walid. Dan seterusnya dalam hadis. Jadi langsung meminta hajatnya, karena memang sunnah dalam kunut nazilah tidak terlalu panjang, tapi langsung kepada inti yang diminta. Kemudian di antara waktu yang juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat adalah ketika malam Jumat dan hari Jumat. Telah datang dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk iktsar membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum beliau telah menegaskan dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Berarti diingat lagi makna salawat dari Allah, berarti Allah akan memuji hamba ini 10 kali. Dan betapa mulianya seorang hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia, akhwan, di dunia terkadang ingin mengharapkan pujian dari para pejabat saja, harus apa? Harus sibuk mengeluarkan macam-macam. Ternyata tidak dipuji juga, masih dicacat. Mengadakan jamuan, keluarkan banyak harta, tapi ternyata masih kurang juga, tidak dapat pujian. Betapa banyak manusia sampai harus menipu, sampai harus utang-utang demi dapat pujian dari manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pujian 10 kali bagi orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Kemudian juga keutamaan yang lain dari salawat merupakan sebab diangkatnya derajat dan dihapusnya keburukan.
dan kesalahan. Dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawatin wa huttat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Ada tambahan lagi dari riwayat dalam Muslim tadi, akhwan, yaitu man shalla alayya salatan wahidah, siapa saja yang bersalawat atasku satu salawat, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah akan memujinya 10 kali. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan akan dihapus 10 kesalahannya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Nah, dihapus 10 kesalahan kita dan diangkat naik 10 derajat. Ini dengan satu salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi salawat yang syar'i, ya kawan, bukan salawat yang mubtada'ah. Salat-salat yang diadakan. Nah, seperti salawat nariyah, salawat tibil qulub dan yang lainnya. Salawat yang diajarkan oleh Nabi cukup bagi kita, kawan. Nah, karena itu yang paling utama yang Nabi mengajarkannya. Nah, baik. Ini diantara keutamaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk mengamalkannya dan juga diberi rezeki untuk bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak, dan bisa menekuk dari telaga beliau di arasatil qiyamah dan juga di dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberi anugerah telaga haud di arasatil qiyamah, dan diberi khusus telaga kautsar di jannah yang hanya akan diminum oleh pengikut beliau yang kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan terusir dari telaga tersebut kalangan ahli bid'ah wal ahwa. Naam, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.